Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk uji LSP pada LSPP 1 Pancabakti Rakit untuk isi-isinya. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang bagian modul keduanya, yaitu tentang implementasi jaringan mikrotik. Ini ada bahan-bahannya. Nah, di sini ada gambar cara kerjanya, mulai dari mikrotik WiFi yang disambungkan dengan internet, nanti disambungkan ke cloud VPS, terus ada PC admin dan PC kasir, dan untuk jaringan hotspotnya nanti untuk pengunjung dan waiter. Mari langsung saja. Di sini ada beberapa poin langkah kerjanya, bisa dipelajari di dalam soal. Untuk PC admin itu menggunakan dinamik. Untuk jaringan mikrotik WiFi-nya, IP internet itu sesuai menggunakan sistem DHCP client. IP ether 2 menggunakan 172.16.11/24. Lalu untuk IP WLAN menggunakan 173.17.11/24. Untuk WiFi network, di ketentuan DHCP IP poolnya 192 device yang dapat terhubung dalam waktu yang bersama. List time atau waktu sewa DHCP-nya nanti 1 jam. DNS itu nanti default dari ISP. Untuk SSID nanti nama peserta MyCafe. Nah, selanjutnya untuk keamanan jaringan membuat hotspot, yaitu membuat profil hotspot untuk waiters dan pengunjung. Untuk bandwidth waiters itu sebesar 5 Mbps, sedangkan untuk pengunjung yaitu 3 Mbps. Yang ketiga, mengubah tampilan login hotspot bertema cafe atau restoran. Dan selanjutnya untuk PC admin atau kasir yang terhubung menggunakan jaringan kabel itu diberi hak akses sebesar 3 Mbps. Terus mengkonfigurasi cloud VPS, menyediakan aplikasi web point of sales, cafe atau resto, melakukan pengujian jaringan meliputi koneksi web, PC atau admin. Baik, langsung saja. Yang pertama, silakan sediakan mikrotik, 1 buah mikrotik, terus ada 1 buah kabelan. Ya. Yang pertama, silakan hubungkan kabel UDP ini ke port nomor 2 yang terhubung kepada komputer ataupun laptop. Jadi dari port 2 yang terhubung ke port 2. Kita masukkan. Baik, selanjutnya silakan buka aplikasi Winbox, ini sudah tersedia untuk saya. Langsung saja kita masuk ke next port, refresh. Pastikan mikrotiknya sudah terkoneksi. Untuk mengoneksikan saya rekomendasikan menggunakan MAC address saja. Double klik di bagian MAC address, lalu connect. Yang pertama, yaitu langkah pertama adalah mereset mikrotik. Pastikan untuk mikrotiknya sudah nanti dalam kondisi tanpa konfigurasi apapun. Jadi harus di reset terlebih dahulu. Connect. Masuk ke sistem, reset configuration, bagian do not backup dan no default configuration di checklist, lalu pilih reset configuration, pilih yes. Nah, selanjutnya mikrotik akan merestart atau reboot untuk menghapus konfigurasi yang ada di dalam mikrotik. Kita bisa tutup saja untuk Winbox-nya, kita buka lagi. Nah, di sini kita sambil menunggu mikrotik itu selesai booting, nanti akan muncul pada bagian aplikasi Winbox di sini. Sekitar 1 menitan untuk merestart. Bisa melihat indikasi pada Ethernet itu sudah nyala lampunya kalau sudah selesai booting. Ya, sudah. Nah, ini posisi mikrotik reset, IP address-nya itu 000 dan identitinya yaitu menjadi mikrotik. Silahkan pilih saja MAC address-nya, lalu connect. Nah, yang pertama yaitu membuat identitas, yaitu sistem identity. Nah, silakan namai jadi mikrotik nama kalian, maka masing-masing ya. Lalu pilih OK. Nah, di sini pasti sudah berubah menjadi nama mikrotik nama.
Selanjutnya yaitu poin kedua, menambahkan alamat IP DHCP client untuk internet, yaitu masuknya ke IP DHCP client. Kita tambah untuk interface-nya yaitu interface Ether 1 yang terhubung ke jaringan internet. Kalau sudah, ini pastikan di Ether 1. Kalau sudah, silakan pilih OK saja. Nah, ini masih yes. Lalu kita pasangkan kabel yang dari sumber internet kepada Ethernet port satunya. Nah, kita pasang untuk sumber internet itu dipasang dari Ether 1. Kita tunggu. Nah, ini statusnya harus sudah statusnya belum dan mendapatkan alamat IP sesuai dengan ISP. Yang selanjutnya yaitu menambahkan alamat IP address. IP address. Nah, di sini di soal dijelaskan untuk IP address-nya Ether 2 itu 172.16.11/24 dan WLAN-nya 173.17.11. Kita tambahkan IP address 172.16.1.1/24 untuk interface Ether 2. Ini perhatikan jangan sampai salah untuk interface-nya. Kita oke. Kita tambah lagi untuk WLAN-nya itu 173.17.1/1/24. Untuk interface-nya yaitu interface WLAN. Nah, ini IP address sudah masuk semua. Ini jangan khawatir merah karena belum ada konfigurasi ataupun di jaringan WLAN itu belum terhubung kepada perangkat, jadi masih merah ataupun masih terdisable. Yang selanjutnya yaitu pengaktifan DNS, yaitu masuk ke IP DNS server, masukkan servernya 8.8.8.8. Lalu pada bagian allow remote request kita pilih checklist saja. Kalau sudah, pilih OK. Selanjutnya yaitu mengaktifkan firewall NAT. IP firewall bagian NAT ini jangan filter terus ya. Di bagian NAT kita tambahkan di bagian general, akhirnya pilih SRC NAT. Lalu actionnya pilih ke masquerade. Nah, kalau sudah silakan di OK. Ini sudah untuk firewall-nya. Selanjutnya yaitu menambahkan DHCP server. Ini ada saya catatan sedikit. Nah, ini untuk tadi kan sudah sampai firewall. Nah, sekarang yaitu di bagian DHCP server untuk Ether 2 dan untuk DHCP server WLAN-nya. Nah, di sini ya di soal itu dijelaskan untuk WiFi-nya itu hanya menampung 192 device. List time-nya 1 jam. Ya. Kita masuk ke IP DHCP server, pilih DHCP setup. Yang pertama yaitu interface Ether 2 terlebih dahulu. Pilih next, ini untuk DHCP address space-nya, pastikan sesuai dengan IP address yang dimasukkan. Gateway-nya, pastikan sudah sesuai 172.16.1.1. Next. Nah, ini biarkan saja. Next. Karena servernya sesuai dengan default ya untuk bawaan ISP. Lalu next lagi. Nah, sukses. Nah, selanjutnya kita menambahkan DHCP server pada interface WLAN. Tadi pilih yang WLAN 1. Next. DHCP space-nya, pastikan networknya sesuai dan gateway-nya sesuai. Nah, untuk address to give out itu kan di soal dijelaskan 192 device, berarti ada 192 alamat IP yang boleh digunakan, berarti mulai dari 2 sampai 192. Next, server default list time ini setnya adalah jam, menit, detik, karena di soal itu diperintahkan untuk 1 jam, berarti 01.00. Kalau sudah next, nah ini sukses sudah. Nah, selanjutnya yaitu
manajemen bandwidth untuk Ether 2 yang terhubung ke jaringan PC admin ataupun PC kasir. Yang pertama, silakan masuk ke menu Queues. Ini kita close saja biar nggak mengganggu. Queues, kita pada bagian simple queue kita tambahkan queue-nya admin atau kasir. Untuk targetnya berarti menggunakan Ether 2, max limit uploadnya yaitu 3 mega, M-nya besar, dan downloadnya juga 3 mega. Kalau sudah kita oke. Nah, kita coba untuk bagian lainnya. Bila internet belum terhubung secara otomatis, silakan untuk Ether 2 bisa dicabut, dipasang ulang, biar DHCP servernya itu jalan dulu. Nah, ini udah simbol networknya sudah terhubung ke internet. Kita uji coba yaitu menggunakan speed test. Pakainya speed test CBN ya. Nah, kita go saja. Nah, ini internet seharusnya itu tidak melebihi 3 Mbps. Kalau melebihi 3 Mbps berarti tidak berhasil. Nah, ini hanya 293 untuk unduhnya. Kita tunggu untuk unggahnya. Nah, ini untuk unggahnya. Ini juga tidak melebihi dari 3 Mbps. Berhasil. Nah, dari upload dan downloadnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, yaitu untuk unduh dan uploadnya itu, nah ini hanya memiliki akses bandwidth maksimal 3 Mbps. Selanjutnya yaitu untuk membuat jaringan hotspot. Kita close, masuk ke IP hotspot, masuk ke menu server. Ini di menu server ya, pilih hotspot setup. Interface-nya yaitu WLAN 1. Kita next. Ini pastikan password network ya. Nah, ini pastikan address pool-nya sesuai tadi ya, karena sesuai dengan DHCP server yang dibuat, yaitu 2 sampai 193. Kita next. Sertifikat pilih non. SMTP servernya biarkan saja 000. DNS servernya 888. DNS name-nya yaitu mycafe.com. Untuk admin hotspotnya boleh menggunakan admin, passwordnya 12345. Kita next. Nah, ini sukses. Selanjutnya di dalam soal itu disuruh membuat profil, yaitu antara waiters sebesar 5 Mbps dan pengunjung 3 Mbps. Kita buat. Untuk pertama yaitu kita mengatur untuk server profilnya dulu. Bagian yang tadi dibuat yaitu mycafe.com dibuka. Bagian loginnya untuk cookie-nya itu dibuang. Kalau sudah oke. Lalu bikin user profiles. Kita tambahkan. Yang pertama yaitu namanya waiters. Untuk share usernya kita 10 saja. Waiter itu kecepatannya tadi 5 mega. 5 mega. Ya, 5M per 5M. Kalau sudah oke. Kita tambah lagi, satu lagi untuk pengunjung. Namanya pengunjung. Terus untuk share usernya 192 device. Rate limitnya 3 mega. 3 mega. Oke. Selanjutnya kita bikin user. Ini kan baru bikin user profile. Sekarang bikin users. Kita tambahkan untuk usernya. Servernya all. Namanya sekarang waiters. Passwordnya juga waiter. Untuk profilnya diarahkan ke waiter juga. Oke. Kita tambahkan lagi satu. Yaitu untuk pengunjung. Sandinya juga pengunjung.
profilnya ke pengunjung. Oke, untuk hotspot profile sudah dibikin. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi wirelessnya. Nah, ini wireless dikonfigurasi dulu. Pastikan wireless sudah posisi enable. Ini tinggal di double klik saja. Pemenu wireless, jangan general, ini di bagian wireless. Untuk modenya yaitu AP Bridge, N-nya diganti menjadi yang BGN, channel width-nya 20 MHz, frekuensinya kita pakai auto saja biar tidak kebanyakan interferensi. Untuk SID-nya tadi di soal sudah dijelaskan, yaitu untuk membuat nama peserta strip My Cafe. Nama peserta My Cafe. Oke, ini tidak ada password ya. Kalau sudah di oke saja. Pastikan nah ini pastikan sudah muncul wifi-nya. Ini saya pakai laptop, nanti kalian tinggal pakai HP saja untuk menampilkan. Kita coba apakah sudah bisa terhubung ke jaringan wifi yang kita buat. Nah, ini auto login-nya sudah berjalan. IP hotspot. Nah, ini untuk directory-nya nanti arahkan ke flash dulu. Kita dicoba. Nah, ini udah berhasil ya untuk mycafe.com login. Kalau tidak muncul otomatis, seharusnya ini muncul otomatis, tapi tadi laptop saya ternyata karena LAN yang ada di atas 2 itu masih terhubung. Ini kalau pakai HP langsung terus. Silakan pakai member, kita uji coba. Kita gunakan contoh Waiters, passwordnya juga Waiters. Login. Kita speed test untuk bagian Waiters. Ini gunakan HP ya, HP kalian. Ulangi. Nah, di sini juga tidak akan melebihi dari kecepatan 5 Mbps tergantung dari internet yang sedang berada di lingkungan. Karena ini jam sibuk, makanya internet banyak yang terpotong. Intinya tidak melebihi dari 5 Mbps untuk Waiters. Nanti silakan diuji coba juga untuk yang pengunjung juga 3 Mbps. Nah, saya juga coba juga untuk menggunakan HP. Saya hubungkan kepada jaringan yang telah dibuat tadi sesuai dengan SSID yang dibuat. Oke, ini juga muncul ya My Cafe. Saya coba untuk yang pengunjung. Oke, sudah berhasil login. Saya uji coba untuk speed testnya. Nah, Waiters pengunjung tidak melebihi 3 Mbps. Nah, kita bisa cek di sini di bagian pengunjung, nanti juga ada di hotspotnya yang aktif, yaitu di menu views. Nah, ini ada pengunjung dan Waiters sudah login. Ini tidak melebihi sebesar 3 Mbps. Yang selanjutnya yaitu menjalankan web untuk aplikasi POS-nya, POS billing. Yang pertama nanti pastikan sudah menginstal exam semua, terus sudah menambahkan ke htdocs, terus menambahkan database. Nanti saya sediakan dari file saya, nanti silakan kita bareng-bareng saja untuk menginstalnya.
Yang pertama kita aktifkan exam-nya terlebih dahulu, exam control panel. Nah, jalankan Apache dan MySQL. Kalau sudah, nah, bagaimana untuk mengakses di HP untuk writers-nya nanti? Berarti silakan kalian cari di pengaturan ya, untuk alamat komputernya. Saya cek untuk IP-nya kita dapatkan berapa untuk alamat komputernya. Ini untuk Ethernet ya, perhatikan. IP komputer saya mendapatkan 172, ini perhatikan IP address ya, 172.16.1.254. Nah, di sini kita tambahkan saja IP 192.117.1.25/Bang Resto. Nah, kita masuk saja. Nah, ini sudah keluar, tinggal kalian nanti menjadi admin atau staff. Karena yang digunakan untuk writer itu staff, berarti nanti silakan staff saja. Nah, ini untuk password dan login, silakan nanti bisa menggunakan login yang sudah dibuat untuk username dan password dari staff masing-masing. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.